melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek kucing dalam supervisi akademik. Ada kriterianya, ada pengamat atau observer, ada coach, dan ada coaching. Bersama saya Latifah dari SMPN Negeri 1 Jawai. Saya Poni Purnamaesti dari SMP Negeri 1 Jawai. Saya Agustina dari SDN 11 Sungai Nyiri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Latifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Poni. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Bu Poni, sehat. Bu Poni apa kabar? Alhamdulillah, baik juga Bu. Nah Bu, sebelum kita melakukan kucing, di awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu. Nah yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Bu, pada kucing kita pada hari ini, coach dan kucing itu akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alutsista atau belum. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing, serta bagaimana kucing tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama dari saya ya Bu ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kucing hari ini? Baik Bu Poni, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan kedua nih Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian, nah yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses kucing kita pada hari ini? Indikator yang ingin saya kembangkan di sini adalah bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut, Bu Poni. Saya rasa cukup sekian dulu ya kita di praobservasi pada hari ini ya Bu. Silakan Ibu melakukan kucing terhadap kucing. Baik, terima kasih Bu Poni atas kesempatannya. Ya, sama-sama ya Bu. Ya Bu Poni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Latifah. Bagaimana kabarnya Bu Agus hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga Bu Agus. Tapi cuaca hari ini cukup panas Bu Agus ya. Katanya Bu Agus ada yang ingin disampaikan atau diceritakan. Apa benar begitu Bu Agus? Betul sekali Bu Latifah. Sebenarnya ada yang ingin saya ceritakan dengan Ibu. Tapi apakah Ibu ada waktu untuk mendengarkan cerita saya Bu? Insya Allah ada Bu Agus. Mungkin sekitar 20 sampai 30 menit lah Bu Agus ya. Kita untuk melakukan ngobrol ataupun berdiskusi tentang kegiatan kita hari ini Bu Agus. Ngomong-ngomong Bu Agus, apa yang ingin Bu Agus ceritakan kepada saya hari ini? Begini Bu, saya ingin cerita tentang permasalahan saya yang ada di sekolah Bu. Nah, saya perhatikan siswa di sekolah saya, mereka merasa bosan Bu untuk belajar di sekolah. Nah, setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya melakukan pembelajaran yang monoton Bu, yaitu hanya dengan model ceramah. Nah, jadi kalau dilihat ceramah ini kan Bu membuat murid kita bosan. Iya, benar. Nah, jadi
Jadi padahal seperti yang kita ketahui ya Bu, perkembangan zaman pada saat ini sangat pesat sekali Bu, dan teknologi sekarang juga sangat canggih. Tapi mengapa rekan guru ini tidak mau untuk melakukan perubahan dan hanya mengandalkan metode ceramah tadi, yaitu konvensional itu Bu? Jadi di sini bisa saya garis bawahi Bu Agus ya, ini permasalahannya yang Ibu hadapi adalah proses metode pembelajaran Ibu ya, Iya. yang dilakukan oleh rekan-rekan guru yang kurang bervariatif pada saat mengajar di sekolah Ibu ya. Iya, benar sekali Bu. Jadi pembelajarannya kurang bervariatif, baik dari medianya, modelnya, dan hanya menggunakan cara yang lama dan itu saja Bu. Dari percakapan kita hari ini Bu Agus ya, apa yang ingin Ibu Agus harapkan dari diskusi kita pada hari ini? Dari diskusi kita atau percakapan kita pada hari ini Bu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Bu. Oke, nah di sini Ibu ingin melakukan perubahan dalam metode ataupun materi menyampaikan model-modelnya Ibu ya, yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di Quizizz yang sekarang lagi marak-maraknya, ataupun menggunakan template-template media Canva, atau hanya bisa membuat slide-slide berupa PowerPoint. Itu saya rasa cukup baik dan dalam daripada menggunakan metode-metode ceramah ataupun metode-metode konvensional. Iya, benar sekali Bu. Saya memang ingin adanya perubahan dalam hal penyampaiannya, metodenya, dan model media pembelajarannya lebih bervariatif. Misalnya saja betul yang disampaikan tadi, menggunakan Hapus dulu. Kotor. Atau ya. Nah, bukan bisa. Ada dari itulah ya. Jadi yang Ibu harapkan adalah perubahan-perubahan Bu ya. Kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu inginkan? Saya ingin perubahan misalnya dalam hal penyampaiannya Bu, mungkin dari metodenya dan model media pembelajarannya lebih bervariatif. Nah, misalnya saja Bu, mereka menggunakan berbagai media seperti aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz Bu, yang saat ini sedang marak. Nah, digunakan oleh guru atau hanya bisa juga sekedar membuat slide PowerPoint Bu, cukup, saya rasa sudah cukup baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, itu adalah kondisi yang sangat ideal ya, yang diharapkan Ibu, yaitu kira-kira saya memberikan sebabnya itu jelas tersebut. Kira-kira di sekolah Bu Agus sekarang ini berada di kisaran level berapa Bu Agus? Untuk saat ini ya Bu ya, sepertinya masih di level 5 Bu. Nah, karena di sekolah saya khususnya lebih banyak guru-guru yang senior Bu, sehingga kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi tentunya agak lebih sulit Bu. Jadi saat ini mungkin masih di level 5 saja Bu. Baik, jadi untuk kondisi sekarang ini kan Ibu bisa memprediksi tingkatan levelnya itu di level 5.
Sekarang ini kira-kira bisa ditingkatkan ke level berapa, Bu? Sehingga terlihat adanya perubahan seperti yang Ibu harapkan. Nah, kalau dilihat kondisi sekarang ini ya Bu ya, untuk meningkatkan ke level yang lebih tinggi tentu sangat sulit sekali Bu. Nah, karena banyaknya guru-guru senior tadi, jadi mungkin dari yang 5 tadi mungkin bisa saya tingkatkan ke level 7 Bu. Kira-kira usaha apa yang Ibu lakukan agar terjadi perubahan tersebut? Nah, sebetulnya Bu, saya juga masih memikirkan apa yang akan saya lakukan, tapi mungkin semacam mentoring Bu. Nah, atau pendampingan individu antara saya dan rekan guru yang lain, baik itu secara face to face Bu. Nah, atau secara bergantian Bu. Ya, baik, nanti saya menangkap tadi Ibu akan melakukan mentoring Bu ya, mentoring ataupun face to face secara bergantian atau melakukan pendampingan individu Bu ya. Kira-kira selain itu, apakah ada strategi yang Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman merasa nyaman dengan Ibu menyampaikan proses tersebut? Untuk saat ini mungkin kalau tidak mentoring, saya akan mencoba untuk konsultasi dengan kepala sekolah Bu, nah, atau dengan rekan guru yang lain, nah, untuk melakukan kegiatan pelatihan atau IHT yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru Bu. Nah, khususnya tentang penyampaian materi pembelajaran ya dengan menggunakan media-media yang lebih bervariatif Bu. Oke, jadi di sini Ibu sudah merancang mentoring Bu ya. Sudah merancang mentoring, merancang pendampingan, merancang pelatihan ataupun IHT. Dari ketiga hal tersebut Bu, kira-kira mana yang mudah dan ingin segera Ibu realisasikan? Untuk saat ini yang lebih mudah ya Bu, yang mungkin akan saya realisasikan secepatnya yaitu mentoring Bu. Nah, karena kalau kita untuk pelatihan atau IHT Bu, tentunya perlu persiapan yang cukup matang, perlu waktu yang tidak sebentar Bu. Nah, kemudian kalau kita lihat biayanya juga cukup besar, dan mencari narasumbernya terutama Bu, tentunya harus yang lebih kompeten lagi. Jadi untuk saat ini yang lebih mudah untuk saya lakukan Bu adalah mentoring. Oke. Untuk kegiatan mentoring Bu ya, Iya. apakah Ibu mendapat support ataupun dukungan? Apa yang Ibu perlukan? Mendapat dukungan dari siapa? Dari mana? Gitu. Baik Bu, kalau untuk support atau dukungan ya Bu, nah saat ini mungkin saya akan minta bantuan dengan rekan guru Bu. Nah, rekan guru yang ahli lah di bidang IT Bu. Nah, atau ada guru yang mungkin sudah berhasil menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih bervariatif Bu. Jadi Bu Agus sudah merancang mentoring, pendampingan, pelatihan IHT. Dari ketiga hal tersebut, kira-kira mana yang mudah dan ingin Ibu realisasikan? Nah, Jadi Ibu sudah merancang mentoring, pendampingan, pelatihan ataupun IHT. Dari ketiga hal tersebut, kira-kira mana yang mudah dan ingin segera Ibu realisasikan? Nah, mungkin yang mentoring Bu, karena untuk pelatihan tadi itu kan butuh persiapan Bu.
Salah ya. Di bawah semua. Oh, salah kah? Tahu dia. Tadi tak Mana deh? tidak. Jadi, kegiatan yang akan Ibu lakukan adalah dengan cara berkolaborasi, Bu ya. Setelah saya tangkap dengan rekan-rekan guru yang lain, kira-kira kapan Ibu bisa merealisasikannya, Ibu? Nah, insya Allah untuk realisasinya akan saya lakukan secepatnya, Bu. Nah, mungkin minggu depan ya, Bu. Nah, pertama saya harus berkolaborasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi juga dengan rekan guru di sekolah saya, Bu. Bagus sekali Bu Agus. Jadi kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Dari percakapan kita pada hari ini, Bu, nah saya telah mendapatkan gambaran untuk mewujudkan perubahan di sekolah saya, Bu. Nah, dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga ya, Bu, oleh rekan sejawat, nanti rekan guru sekolah yang memiliki keahlian tentunya. Baik, Bu, dari percakapan kita hari ini saya sudah mendapatkan gambaran untuk mewujudkan perubahan di sekolah saya, Bu. Nah, dengan cara adanya kegiatan mentoring, Bu. Nah, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian tentunya dalam pemanfaatan media pembelajaran, Bu. Alhamdulillah Ibu Agus sudah ada gambaran Bu ya, bagaimana cara melakukan perubahan proses pembelajaran yang lebih bervariatif. Baiklah Bu, saya akan tunggu kabar baik dari Ibu setelah melakukan monitoring. Mungkin kita cukupkan sampai di sini percakapan kita hari ini Bu Agus ya. Semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan baik dan sukses tentunya. Nah, terima kasih Bu Latifah karena telah bersedia meluangkan waktunya, telah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini, Bu, bisa menjadi perubahan di sekolah saya, Bu. Amin. Semoga nanti kita bisa saling berbagi dan berdiskusi Bu Agus ya. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini dulu dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Koni. Nah, tadi kan Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Agustina kan? Nanti sebelum itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Jadi apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Terima kasih Bu Koni. Jadi saya sudah melakukan coaching Bu Koni ya dengan menggunakan alur tirta seperti menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan masalah dan menentukan solusi. Nah, baik Bu, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik, proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Selain itu, coaching tadi juga sudah berjalan sesuai dengan visi coaching. Nah, yang terakhir Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ini ya, saya akan lebih memahami lagi proses alur kita sehingga dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Nah, semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian
observasi kita pada hari ini ya Ibu ya. Semoga bermanfaat bagi kita. Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Koni. Demikianlah praktek kucing supervisi akademik dari kami. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan.